Besti, anak sekolah emang gak pernah lepas dari jajanan. Apalagi setiap bel istirahat atau pulang sekolah, pasti jadi surga dunia banget buat mereka deh. Tapi kebiasaan anak yang sering jajan di luar ternyata kerap membuat para orang tua khawatir loh. Produksinya pakai apa kita nggak tahu gitu. Pengennya sih dari pihak sekolah ya, untuk ngecek, cross check lah. Makanan itu layak dikonsumsi apa enggak buat anak-anak. Ngingetin anak saya aja, suruh memilih-milih dalam jajanannya. Tapi keseringan saya bekelin dia tidak terlalu jajan nggak sembarangan aja di sekolahan. Bisa lihat-lihat dulu jajannya apa dulu, nggak semuanya saya larang. Sekarang tim OMG mau datengin salah satu sekolah di Jakarta. Mau cari tahu kira-kira jajanan apa sih yang paling sering jadi favorit mereka? Nah, ada yang rame-rame tuh. Yuk kita samperin Besti. Walah, ternyata roti bakar. Kalau gitu saya juga mau beli deh untuk dijadiin sampel pengecekan. Tujuannya sih tentunya untuk menjawab rasa khawatir para orang tua. Apakah jajanan favorit ini memang layak untuk dikonsumsi? Kelihatannya ini bakal ngantri sih. Tapi nggak apa-apa, harus sabar ya nunggunya Besti. Duh, lahap bener deh. Enak banget tuh kayaknya. Nggak sia-sia ya nunggu lama. Nah, punya saya udah jadi nih. Eits, tunggu dulu. Saya mau minta sampel selai di plastik klip besar gini nih, biar banyak. Sampel pertama berisi selai warna merah ini, kita kasih nama sampel A ya. Untuk sampel kedua, kita beli roti bakar di tempat lain yuk. Cuma jalan sedikit sih dari tempat sebelumnya. Oh, di sini harga rotinya jauh lebih mahal, Besti. Kalau di tempat sebelumnya kan 5.000 per porsi. Nah, kalau di sini 20.000. Waduh, 4 kali lipatnya tuh. Apa mungkin kualitas lainnya juga berbeda? Daripada berspekulasi, langsung aja kita minta selainya deh. Sampel kedua ini kita kasih nama sampel B ya, Besti. Nah, saya udah minta sampel dari selai roti bakar. Gimana kalau kita Cek fakta! Sekarang kita udah punya 2 sampel nih. Sampel A warna merah, sampel B warna ungu. Kalau dilihat dari kasat mata sih, sampel B punya tekstur yang lebih kental ya. Oke, kedua sampel udah ada di tangan. Sekarang kita bawa yuk ke lab untuk kita uji. Kira-kira ada kandungan berbahaya nggak ya dalam selai ini? Cekidot Besti. Nah, sekarang tim OMG udah sampai nih di Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Langsung aja yuk kita ketemu Bu Emma untuk ngecek kedua sampel selai roti yang udah saya bawa. Halo Ibu Emma. Halo. Ibu, ini saya punya 2 sampel selai ya. roti. Ada sampel A sama sampel B. Saya mau ngetes pewarna dan pemanis yang terkandung di 2 sampel ini, bisa Bu? Boleh. Sebelum mulai uji coba, saya dan Bu Emma wajib pakai hand sanitizer nih, biar bersih dari kuman dan bakteri. Pokoknya harus steril ya. Pertama, kita akan cek kandungan pewarna yang ada di dalam selainya dulu ya, Besti. Bu Emma butuh 1 sendok makan atau sekitar 10 gram per masing-masing sampel. Uji coba pewarna ini menggunakan pengujian kualitatif dengan metode sederhana, yaitu mengubah pH menjadi asam dan basa. Kita akan menggunakan test kit untuk membedakan sampel A, sampel B, cairan pewarna alami, dan cairan pewarna buatan. Kalau selai roti menggunakan pewarna alami, hasilnya akan tidak stabil. Dalam arti, selai akan langsung berubah warna. Sedangkan jika menggunakan pewarna buatan, hasilnya akan stabil dan tidak akan berubah warna. Sekarang kita akan teteskan cairan basah berisi larutan sabun deterjen ke semua sampel yang ada di test kit. Nah, setelah basah, kita lanjut teteskan cairan asam asetat, atau kalau Besti OMG di rumah mau uji coba juga, bisa pakai cuka ya. Kalau udah diteteskan, tinggal tunggu selama 5 menit. Berubah warna gak nih? Sampel A ditambahin basa tidak berubah, ditambahin asam juga tidak berubah, masih tetap sama seperti
kondisi awal yang tidak ditambahin apa-apa. Sampel B pun sama, ini juga tidak mengalami perubahan. Sampel A dan B itu menggunakannya pewarnanya bukan pewarna alami, tapi pewarna buatan. Tenang Besti, walaupun hasil tes selai rotinya mengandung pewarna buatan, tapi pewarna buatan itu ada dua jenis ya. Pewarna food grade yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan pewarna tekstil alias rodamin yang jelas sangat berbahaya jika dikonsumsi. Sekarang kita harus melakukan tes uji rodamin B untuk mengetahui apakah selai roti ini mengandung pewarna buatan yang berbahaya atau tidak. Dalam prosesnya, kita akan menggunakan cairan basah berupa amonia 10%, amonia 2%, dan asam asetat 10%. Ketiga cairan akan dimasukkan sebanyak 10 ml ke dalam sampel selai roti. Kombinasi cairan dan sampel selai harus menjadi satu kesatuan ya. Teksturnya nggak boleh menggumpal agar valid dan akurat pengujiannya. Nanti kita ini diamkan biasanya 24 jam biar larut sempurna. Minimal 1 jam kalau bisa. Oh, minimal 1 jam berarti bisa ya? Sampai idealnya 24 jam. Nah, setelah menunggu 1 jam lebih, kita pisahkan antara larutan dan endapannya menggunakan tabung sentrifuge. Tuang cairannya ke wadah kecil untuk dilakukan proses penguapan agar menjadi residu. Lanjut ke tahap penyerapan ya. Nah, sekarang kita lakukan metode uji KLT atau kromatografi lapis tipis. Jadi cara kerjanya, kedua sampel akan dibandingkan dengan cairan standar yaitu rodamin pewarna buatan tekstil dan pewarna buatan food grade. Kita bisa simpulkan bahwa sampel A dan B itu pewarna yang digunakan adalah bukan rodamin atau bukan pewarna tekstil, tapi pewarna yang food grade. Jadi aman untuk dikonsumsi. Masih ada lagi Besti, kita akan uji coba pemanis yang terkandung di dalam sampel selai roti yuk. Pertama, ambil dan pisahkan 5 gram sampel A dan B. Setelah menjadi residu, sampel diberi 5 tetes larutan asam agar tidak menggumpal. Dalam pengujian sederhana dengan reaksi asam salisilat, Bu Emma menggunakan standarisasi dari cairan sakarin, yakni pemanis buatan yang memiliki tingkat kemanisan 500-700 kali lipat lebih tinggi dari gula pasir, sehingga dinilai berbahaya bagi kesehatan. Kita udah nyiapin 4 tabung reaksi nih. Ada sampel A, sampel B, kontrol plus sakarin, dan kontrol negatif sakarin. Keempat tabung lalu diteteskan asam klorida dan larutan penguji feriklorida. Nah, lihat tuh Besti, kalau tabung kontrol plus sakarin yang tadinya warna kuning langsung berubah jadi warna ungu. Ini tadi sampel kedua ini sebetulnya warnanya ungu, tapi lihat terjadi perubahan warna ungu yang lebih pekat. Jadi ini kemungkinan dia menggunakan sakarin. Tadi warnanya menjadi berwarna coklat. Nah ini kemungkinan juga ada sakarinnya karena ada perubahan warna. Waduh, ternyata kedua sampel selai roti jajanan sekolah ini positif mengandung sakarin. Sebenarnya sakarin ini berbahaya nggak sih buat kesehatan? Sebaiknya tidak dikonsumsi oleh anak-anak dan juga oleh ibu yang hamil ataupun menyusui. Dosis yang diperbolehkan kalau kita lihat di studi literatur yang kami lakukan itu antara 2,5 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Sebenarnya nggak apa-apa kok kita jajan roti bakar yang ada di sekolahan, tapi dengan catatan jangan sering-sering ya. Khawatirnya kalau sering berarti kita mengonsumsi sakarin berlebihan. Itu tidak baik bagi kesehatan. Kenapa pedagang menggunakan sakarin sebagai pemanis? Demi keuntungan, Besti. Karena sedikit sakarin bisa membuat rasa manis yang setara dengan gula pasir. Jadi kedepannya harus lebih aware ya dengan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita, terutama anak-anak.